Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan tetap semangat, amin. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana cara membuat lampu jadi awet, ya, bisa bertahun-tahun hanya pakai elko bekas lampu yang sudah mati. Dan ini sangat mudah sekali, orang awam pun bisa. Dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ke videonya. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, yang pertama-tama kan kita ngopi dulu. Ya, ngopi dulu biar pikiran fresh. Mantap. Ini sebelumnya kita pasang nanti di peting saja. Mau yang peting katung, peting ini biasa. Kalau tinggal ganti lampu kan gampang, nggak usah ngerubah-ngerubah lagi. Ini belum pakai ya, kita coba dulu. Ini lampu yang murahan ya. Yang murahan ini 10 watt. Kita tes pakai wattmeter. Apakah ada 10 watt? Biasanya kalau lampu yang murahan tidak akurat ya. Kita tes dulu. Berapa watt ini? Tulisannya 10 watt, ternyata hanya 4 watt ya. Dan ini lampu yang murahan ini biasanya panas. Ya. Panas dan namanya murahan tidak awet. Ya, untuk mengakalinya nanti pakai elko. Oke. Ini lampu yang murahan. Sekarang lampu yang bermerek. Kalau yang ini bermerek ini ya. Yang bermerek ini berapa watt nih? 9 watt. Apakah benar 9 watt? Nah, terangnya beda. Ini yang bermerek. Kalau lampu yang bermerek selisihnya sedikit ya. Nah, selisihnya hanya 1 watt, 8,1 watt. Ya, bedanya di sini. Cuma emang harganya beda, yang jelas. Jadi ini tadi, nanti elko ini tadi bisa untuk lampu yang bermerek maupun lampu murahan bisa awet. Di video sebelumnya pakai kapasitor non polar ya, ini pakai elko karena saya sudah uji coba bisa. Ini kita ambil dari bekas lampu yang sudah mati ya. Kalau yang ini 4,7 UF 450 volt. Saya ulangin, minimal 400 volt. Kalau kurang dari 400 volt dipastikan meleduk ya. Dan ini hanya khusus untuk lampu. Saya ulangi, khusus untuk lampu. Karena orang Konoha itu kalau dikasih hati biasanya minta ampela ya. Jadi tutorial saya itu kan sesuai judulnya, masing-masing ada judulnya, yang komplit juga ada, yang khusus juga ada. Ini khusus lampu ya, mulai dari 10 watt sampai 20 watt bisa, sampai 40 watt bisa. Dan ini kita copot dulu, ini sudah mati ya, kita coba dulu. Jadi memanfaatkan barang rusak, lampu yang rusak atau mati. Nih, sudah mati, kita ambil elko-nya saja. Oke, ini elko-nya kita ambil, pakai solder, disolder saja ya. Cara nyopotnya gampang lah, disonyok pakai solder saja biar cepat saja durasinya. Sudah kita copot ini. Ini 1,5 UF 400 volt ya. Kelihatan ya. 1,5 UF 400 volt, minimal 400 volt. Jadi yang ini kita copot salah satu kabel yang dicopot, mau kanan kiri sama saja. Jadi ini cara masangnya. Ini yang ada tanda baretnya, ini yang negatif, ini untuk input. Nah, yang ini positif. Positifnya yang polos ini kita masukkan ke sini. Di seri.
Ini aman ya, sudah dicoba. Khusus untuk lampu. Ini yang 1,5 mikro 400 volt. Ini begini. Ini bisa disolder lebih bagus, terus diisolasi. Ini saya lilit saja dulu karena untuk nyoba yang mikro besar nantinya. Jadi Anda bisa langsung disolder kalau sudah paten. Ini dililit dulu untuk mencoba. Belum saya isolasi ya, untuk mencoba dulu. Gini ya. Jadi di seri ini pakai lampu tadi yang 9 watt, yang 8 watt ya aslinya. Kita coba apakah hidup. Ini yang lampu mahal, yang bermerek maksudnya. Kita colok dulu. Oke. Ini lampunya berkedip, jangan dipaksakan. Biasanya kalau berkedip ini elko-nya sudah rusak atau kembung. Kita cek dulu. Kita cabut dulu. Ya, ini sudah tidak bagus ya. Elko-nya sudah kembung ya. Nggak usah dipakai kalau yang udah kembung ini. Ini tadi pantesan kok wattnya naik. Harusnya turun. Nih. Coba kita yang pakai masih normal. Elko-nya. Bentar. Ini yang bekas charger HP rusak. Ya, ini di input ini. Ya, ini 4,7 mikrofarad 400 volt. Ya, minimal 400 volt. Kita copot dulu. Ini bekas charger HP. Jadi wajib 400 volt minimal. Oke. Ini tadi sudah kembung ya, kurang bagus. Kita pakai dulu yang 4,7 UF 400 volt. Kelihatan ya. Ini positif. Tapi harus dicabut dulu ya, hati-hati. Main setrum harus teliti, jangan sampai masih nyolok nanti ke setrum. Ya, biar cepat. Ini 4,7 mikrofarad 400 volt. Kita coba dulu, ini elko-nya masih bagus, belum kembung. Tadi sudah kembung. Jadi harus teliti dulu, kalau kembung jangan dipakai kayak tadi. Oke, kita coba dulu. Ya. Nah, ini normal nih, nyalanya terang. Dan turun ya. Turun ya, karena ini masih normal. 7,8 watt ya, hanya turun sedikit. Oke. Nih. Turun sedikit wattnya, tapi lumayan nih, masih terang. Oke. Jadi masih terang ini. Terangnya masih oke, pakai 4,7 masih sama. Wattnya juga sama, hanya saja panasnya berkurang. Oke, sekarang kita coba lampu yang murahan. Yang murahan tadi, yang 10 watt tadi 4 watt ya. 4, berapa watt tadi? Nah, ini lampu yang murahan. Jadi berapa watt? Yang murahan jadi 3,4 watt. Ya, turun 1 watt, lumayan lah, tapi terangnya masih oke. Terangnya masih sama, ya, tidak ada perbedaan. Oke, karena itu elko. Ya, 3,4 watt. Tadi 4,3 watt. Turun 1 watt. Kecilnya coba yang lampu murahan. Yang lampu murahan. Ini yang berapa watt ya tulisannya? Ini tulisannya juga 10 watt.
Ini turun 1 watt lumayan, tapi terangnya masih oke. Dan ini tidak panas ya. Beda sama kalau langsung colok. Makanya untuk ngakalinya, ini di video sebelumnya pakai kapasitor boleh, kapasitor kipas angin boleh. Pakai ini juga boleh. Ya ini karena ini penemuan terbaru ya. Kita akan uji coba dulu, kalau layak kita tutorialkan, nggak layak ya nggak jadi kita tutorialkan. Yang jelas elko-nya tadi belum kembung. Kalau ya sudah kembung ini nggak bisa. Tadi saya nggak cek. Wattnya naik dan lampunya lagi kedip karena ini sudah rusak ya. Jadi nyari yang tidak kembung. Ya kalau sudah melotot gini dipastikan nggak bisa dipakai. Oke, ini yang bekas lampu juga, lampu zaman dulu itu yang lampu TL ya. Dan ini tidak panas ya, elko-nya tidak panas, hanya untuk lampu. Jangan sampai dipakai untuk setrika nih karena kecil ini, nanti meleduk. Jadi hanya untuk lampu ya, khusus. Kalau khususon jangan ngeyel. Nih. Ini yang 4,7. Ini bekas charger HP rusak. Ini yang 10 mikro. Jadi yang inputnya dari negatif. Dari negatif. Negatif ada tandanya ya. Nah kalau yang polos ini positif. Ini tidak modal sama sekali. Modalnya 0 rupiah. Kita pasang kembali. Jadi bolak-balik nggak masalah, sebelah sini nggak masalah. Yang penting satu langsung. Bisa kita lihat pemasangannya. Input negatif, elko positif sini. Ini tadi 10 UF 400 volt. 10 UF 400 volt, kita coba lampu yang wattnya besar. Ini wattnya 16 watt. 16 watt lampu bermerek. Nih, lampu bermerek. Jadi ini mengurangi panas supaya lampunya awet, ya lebih tahan lama ya. Oke. Terang banget ya, namanya wattnya besar. Jadi 12 watt ya. Tuh. Jadi kalau 16 watt jadi 12,8 watt ya, turun 1 watt. Terangnya masih sama. Oke. Ini real apa adanya. Ini tadi yang 10 UF 400 volt. Kita coba dulu ini yang 10 watt. Yang lampu bermerek. Ya. Ini Morgan. Pakai 10 mikro. Terangnya masih oke. Hanya turun sedikit dari 8,1 menjadi 7,8. Oke. Dan lampu yang 10 watt murahan. Ini yang murahan ya. Ini pakai 10 UF berapa turunnya? Ya. Kita tunggu. Sama, turun 1 watt. Ya, jadi mikro itu menentukan. Ini terangnya masih sama, kalau ini terangnya sama ya. Semua terangnya masih sama. Hanya saja awetnya lebih awet. Kalau yang pakai kapasitor itu dia karena non polar, jadi wattnya lebih kecil dan terangnya berkurang sedikit. Kalau ini terangnya masih sama. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dan silahkan membuktikannya. Ini real apa adanya, kami berbagi sudah diuji coba. Kalau layak kita tutorialkan, nggak layak nggak jadi saya tutorialkan. Kalau Anda tidak sepaham ya abaikan saja. Karena ilmu elektronik itu butuh inovasi.
Butuh kreatif, butuh uji coba, bukan hanya butuh bersuara. Kalau hanya bersuara tunggale akeh. Ya. Dan ini tidak panas ya, kami sudah uji coba, saya dur nggak panas berarti oke. Ya karena kami orang elektronik jadi kita menjelaskan dengan detail. Kalau Anda sepaham silakan mencoba, kalau nggak sepaham ya abaikan saja. Ya. Khususnya bagi kalangan bawah ini sangat cocok ya kalau untuk beli-beli lampu biar awet gitu. Tapi kalau untuk kalangan menengah ke atas ya rusak buang beli lagi gitu saja. Gitu. Kita berbagi yang membutuhkan, kalau tidak membutuhkan ya jangan. Kita nggak ada unsur paksaan, kita berbagi ilmu. Kalau sepakat Anda sepaham ya silakan mencoba, kalau tidak masuk di akal ya jangan mencoba ya, karena orang kita itu kalau sama orang ngeyel itu kalahnya orang ngeyel ya. Seorang profesor pun kalah kalau diskusi sama orang ngeyel. Soalnya semua butuh pembuktian dan uji coba. Kalau suara saya rasa semua orang bisa ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya kami itu bicara apa adanya. Anda tidak suka langsung skip saja. Kita itu orangnya slow tapi pasti. Jadi begitu, saya itu belak kotang, nggak bisa ada basa-basi. Apa adanya. Kalau Anda setuju ya silakan mencoba, kalau nggak setuju abaikan. Iya. Kita sudah bermalam-malam untuk bikin tutorial uji coba berhari-hari. Nah, sampean hanya kadang-kadang hanya mencemooh tanpa mau mencoba. Dan ini aman ya. Ini aman, syaratnya elko-nya masih bagus, belum kembung ya. Kalau ini tadi udah kembung nggak bisa. Udah melendung ya. Hamil. Kalau sudah hamil jangan dipaksakan, nggak bisa. Jadi yang masih utuh-utuh tadi. Kesimpulannya dari 2,2 mikrofarad 1,5 mikrofarad 400 volt minimal. Jadi kalau mikronya kecil pasti wattnya turun. Tapi kalau yang 10 mikro tadi masih sama. Wattnya hanya turun 1 watt. Tapi terangnya masih oke. 4,7 juga sama. 4,7 UF terangnya sama. Wattnya turun 1 watt. Kalau di video sebelumnya itu wattnya turun. Kapasitor nonpolar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.